tidak tertekan. Lalu guna memastikan kondisi terdakwa dapat didukung dengan riwayat kesehatan tersangka dan laporan hasil pemeriksaan psikologi berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan penuntut umum terkesan sangat memaksakan dalilnya dengan menggunakan hasil poligraf sebagai alat bukti. Padahal hasil poligraf tersebut didapat dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi terungkap dalam persidangan bahwa hasil apsifor terbit tanggal 6 September 2022, sementara pemeriksaan lie detektor terhadap terdakwa dilakukan tanggal 9 September 2022. Seharusnya pada saat pemeriksaan poligraf tersebut, pemeriksa sudah mengetahui hasil pemeriksaan psikologi terdakwa yang dilakukan apsifor, dan seandainya ternyata pemeriksa poligraf telah mengetahui keberadaan hasil pemeriksaan apsifor pada saat memeriksa terdakwa, namun tetap melaksanakan tes poligraf dan memaksa terdakwa untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang dialami terdakwa, maka pemeriksa juga secara terang telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Perkap nomor 10 tahun 2009, karena hasil apsifor sendiri menyatakan bahwa kondisi psikologis terdakwa memiliki simptom depresi dan reaksi trauma yang akut. Sebaliknya, jika pemeriksa tidak mengetahui, maka seharusnya pemeriksa melengkapi persyaratan pemeriksaan psikologis sebelum pemeriksaan dilakukan. Hal ini selaras dengan keterangan ahli pidana Profesor Elwi Daniel SHMH di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 27 Desember 2022 dan Dr. Mahrus Ali SHMH di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 22 Desember 2022 pada pokoknya menyatakan apabila dikaitkan dalam proses penemuan alat bukti, seandainya cara memperoleh alat bukti melalui sesuatu yang tidak benar, maka alat bukti tersebut juga menjadi sesuatu yang tidak benar. Ironis, hanya karena penuntut umum menutup mata terkait peristiwa kekerasan seksual di Magelang, penuntut umum menarik kesimpulan yang fatal dan terkesan sembrono. Penuntut umum menyimpulkan terdakwa melakukan perselingkuhan dengan korban hanya berdasar pada hasil poligraf yang didapat secara tidak sah dan dilakukan dengan kondisi psikologis dan emosi terdakwa yang sedang terguncang. Sangat disayangkan, penuntut umum yang seharusnya konsisten menggali kebenaran material malah terbawa arus asumsi-asumsi liar dan hoaks di media yang tidak berdasar sehingga menciptakan sentimen buruk publik kepada diri terdakwa. Dengan demikian dalil penuntut umum dalam surat tuntutannya halaman 471 angka 7 tidak terbukti karena bersandar pada alat bukti yang tidak sah secara hukum. 3. Terdakwa menjalankan kewajiban moral sebagai istri saat menyampaikan pada suaminya tentang kejadian kekerasan seksual yang menimpanya. Penuntut umum berasumsi bahwa tindakan terdakwa menelepon saudara Ferdi Sambo dan menyatakan bahwa korban masuk ke kamar pribadi terdakwa dan melakukan perbuatan kurang ajar telah terjadi kehendak yang sama dan rencana untuk memberi pelajaran dan meminta pertanggungjawaban kepada korban. Tuduhan penuntut umum jelas sangat tidak berdasar. Mengapa hal memberitahu kepada suami terkait peristiwa pemerkosaan yang dialami terdakwa kemudian dikategorikan sebagai perbuatan yang salah dan dianggap sebagai bagian perencanaan pembunuhan? Bahwa terdakwa sendiri awalnya ragu dan takut untuk menceritakan kejadian yang memalukan tersebut kepada suami terdakwa. Terdakwa merasa malu dan hina atas apa yang menimpa terdakwa dan juga takut atas reaksi suami nantinya. Terdakwa ragu untuk bercerita karena terdakwa berpikir apakah suami terdakwa masih akan tetap mencintai dan menerima terdakwa dengan adanya kejadian tersebut. Namun keraguan dan ketakutan tersebut berusaha dihilangkan oleh terdakwa karena terdakwa sangat merasa terguncang dan butuh untuk bercerita pada satu-satunya orang yang dipercaya, hanyalah suaminya. Selain itu, terdakwa juga memiliki 2 anak perempuan yang harus dijaga. Terdakwa tidak mau jika terdakwa diam saja dan tidak melaporkan hal tersebut kepada suaminya, maka terdakwa takut kejadian tersebut bisa berulang kembali dan menimpa anak-anak perempuannya. Sehingga akhirnya terdakwa memutuskan untuk menceritakan kejadian kekerasan seksual tersebut kepada suaminya setelah sampai di rumah saguling. Bahwa terdakwa memiliki kewajiban moral untuk selalu terbuka kepada suami dan kewajiban moral untuk menjaga keselamatan anak-anak perempuannya.
bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa memang itulah yang terpikirkan terdakwa pada saat itu, dan terdakwa tidak terpikir sama sekali jika suaminya akan sangat emosi, terguncang, dan bertindak tidak rasional. Bahwa selain itu, berdasarkan riset yang dikemukakan oleh Dr. Andareni Kusumawardhani selaku ahli psikolog forensik di bawah sumpah di muka persidangan tanggal 21 Desember 2022, pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Indonesian Judicial Resource Society tahun 2021 dengan margin error sebesar 2% dari data populasi, hasil riset tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan korban tindak pidana kekerasan seksual akan menarik diri karena takut, malu, dan merasa bersalah, termasuk tidak melapor kepada yang berwajib, tidak melakukan visum, atau tidak ke dokter. Sehingga terbitlah Undang-Undang TPKS yang mengakomodir keterangan satu saksi dan atau korban dapat didukung dengan satu alat bukti yang sah, cukup untuk membuktikan seseorang mengalami kekerasan seksual. Ahli psikologi forensik juga menambahkan bahwa secara psikologis apabila terdakwa Putri Chandrawati mengalami suatu kejadian yang membuatnya malu, ia akan menceritakan kejadian tersebut kepada seseorang jika dinilai dapat dipercaya dan dinilai aman oleh terdakwa Putri Chandrawati. Hal-hal di atas menunjukkan bahwa penuntut umum telah menutup mata terhadap fakta-fakta yang ada dalam persidangan, mengabaikan keterangan ahli apsifor yang justru datang dari penuntut umum sendiri, dan mengabaikan keterangan terdakwa. Nampak jelas bangunan argumentasi penuntut umum sangatlah rapuh, terlihat dari uraian surat tuntutan yang berusaha menyimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, menceritakan kejadian perkosaan yang dialaminya sebagai bagian dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Padahal hal tersebut adalah hal yang wajar bagi seorang istri untuk menceritakan kejadian yang menimpanya kepada suaminya. 4. Tuduhan terdakwa memerintahkan saksi Riki Rizal untuk mengamankan senjata api korban di Magelang hanya didasarkan pada asumsi belaka tanpa didukung alat bukti yang sah. Sebagai bagian dari pembuktian unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, penuntut umum dalam surat tuntutannya menyatakan perbuatan saksi Riki yang mengamankan senjata api dinas jenis HS nomor seri H233001 milik korban dan senjata api dinas jenis Steyr AUK KAL 223 nomor 14 USA 247 mengisyaratkan bahwa tindakan tersebut seharusnya merupakan kehendak dan persetujuan terdakwa. Penggunaan kata dalam tanda kutip mengisyaratkan secara berulang-ulang di tuntutan menunjukkan penuntut umum tidak yakin dengan apa yang dituduhkan kepada terdakwa dan tidak memiliki bukti untuk mendukung tuduhannya tersebut. Penuntut umum membuat kesimpulan hanya berdasarkan adanya pertemuan antara terdakwa dengan saksi Riki Rizal dan langsung mengkaitkan hal tersebut dengan tindakan saksi Riki Rizal sebagai isyarat adanya kehendak dan persetujuan terdakwa untuk pengamanan senjata HS dan Steyr AUK yang dilakukan oleh saksi Riki Rizal. Penuntut umum secara sengaja mengabaikan latar belakang dan konteks terjadinya pertemuan antara terdakwa dengan saksi Riki Rizal, yaitu kondisi terdakwa yang dalam keadaan tidak berdaya dan mengabaikan fakta bahwa ada saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Susi di ruangan yang sama pada saat itu. Asumsi penuntut umum tersebut mengubah fakta persidangan yang sebenarnya dan membangun kesimpulan yang tidak berdasar. Karena saksi Riki Rizal dalam kesaksiannya di persidangan menyatakan ketika bertemu dengan terdakwa hanya sebentar atau bukan dalam waktu yang lama seperti disampaikan dalam surat tuntutan, dan terdakwa hanya meminta agar dipanggilkan saksi Kuat Ma'ruf dan korban. Pada persidangan lain yang diabaikan oleh penuntut umum adalah bahwa saksi Riki Rizal Wibowo tidak pernah menyatakan pengamanan senjata api HS milik korban dilakukan atas perintah dan persetujuan dari terdakwa. Dalam keterangan saksi Riki Rizal Wibowo di bawah sumpah di muka persidangan tanggal 13 Desember 2022, pada pokoknya menyatakan bahwa pengamanan senjata HS milik korban tersebut atas inisiatif sendiri dari saksi Riki Rizal karena mendengar keterangan dari saksi Kuat Ma'ruf yang sebelumnya telah terjadi keributan antara saksi Kuat Ma'ruf dengan korban. Penuntut umum juga dengan sengaja mengabaikan bukti yang muncul di persidangan, yaitu hasil pemeriksaan poligraf saksi Riki Rizal Wibowo yang mengatakan saksi Riki Rizal Wibowo berkata jujur
saat ditanya bahwa tidak ada yang memerintahkan saksi Riki Rizal untuk mengamankan senjata HS milik korban. Kalaulah penuntut umum konsisten dan tidak sekedar menggunakan bukti yang menguntungkan penuntut umum saja, seharusnya tuduhan bahwa terdakwa mengetahui, menghendaki, apalagi memerintahkan saksi Riki Rizal untuk mengamankan senjata tidak akan muncul di surat tuntutan karena tidak ada bukti yang mendukung dan hanya berdasarkan asumsi penuntut umum belaka. Dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa penuntut umum dalam membuat tuduhan terdakwa telah memerintahkan saksi Riki Rizal Wibowo untuk mengamankan senjata api milik korban sama sekali tidak didukung keterangan saksi serta alat bukti yang sah, namun hanya berdasarkan asumsi belaka dan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya yang terungkap di persidangan. Dengan demikian dalil penuntut umum dalam surat tuntutannya halaman 468 angka 4 sampai dengan 471 angka 6 tidak terbukti karena hanya berdasarkan asumsi tanpa didukung dengan alat bukti. 5. Tuduhan penuntut umum bahwa terdakwa bersepakat dengan saudara Ferdi Sambo dan berkehendak yang sama dengan saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf memberi pelajaran kepada korban adalah asumsi tanpa bukti. Penuntut umum yang menyimpulkan bahwa sejak Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022 terdakwa telah berkehendak sama dengan saudara Ferdi Sambo, saksi Riki Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf untuk memberi pelajaran atau meminta pertanggungjawaban korban. Kesimpulan tersebut merupakan asumsi tanpa didukung alat bukti yang sah. Faktanya, sepanjang pemeriksaan dalam persidangan tidak ada satupun bukti atau keterangan yang menunjukkan bahwa antara terdakwa, Ferdi Sambo, Riki Rizal, dan saksi Kuat Ma'ruf telah berkehendak sama untuk memberi pelajaran atau meminta pertanggungjawaban korban. Berdasarkan keterangan saudara Ferdi Sambo dalam BAP tanggal 9 September 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa saudara Ferdi Sambo tidak mengetahui kejadian kekerasan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan oleh korban terhadap terdakwa pada saat terdakwa menghubungi saudara Ferdi Sambo tanggal 8 Juli 2022 dini hari. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan terdakwa di muka persidangan tanggal 11 Januari 2003 yang menyatakan bahwa terdakwa menghubungi saksi Ferdi Sambo pada tengah malam saat rumah sudah sunyi sekali. Bahwa yang terdakwa sampaikan kepada Ferdi Sambo adalah korban masuk ke dalam kamar terdakwa dan berlaku kurang ajar kepada terdakwa. Saat itu terdakwa menangis. Terdakwa juga menyampaikan bahwa terdakwa ingin pulang ke Jakarta segera, jangan hubungi ADC karena nanti malah terjadi ribut-ribut. Mendengar hal tersebut, saksi Ferdi Sambo menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin ke Magelang, namun terdakwa menyampaikan tidak usah karena terdakwa saja yang akan pulang ke Jakarta esok hari. Lantas, di mana letak kesamaan kehendak antara terdakwa dengan saudara Ferdi Sambo sebagaimana yang diuraikan oleh penuntut umum dalam surat tuntutannya? Bukankah hal wajar memberi informasi kepada suami terkait peristiwa yang dialami seorang istri sebagai kewajiban moral di antara pasangannya?